Chevrolet maju. Di mana, Ti? Posisinya, Dik, posisi. Ada Avanza hitam tubruk aja. Yang tadi, plat nomor yang tadi. Udah, tutup aja, kalau bisa ketemu langsung tutup. Ada di belakang dia. Udah ada yang maju ke depan duluan deh mobil. Pokoknya standby aja di belakang, hati-hati itu. Yang dua itu yang udah kita gambar di mana, di tadi di perumahan. Yang 1739 itu ngikut, Bang. Avanza hitam itu ngikut kita dia. KJD juga ngikut yang tadi siang, yang di foto sama Bang Arai. Pantau abu-abu itu, pantau terus. Baca terus, nanti ya. Kalau bisa pelanin aja mobil ya, nanti semuanya pelanin ya. Mohon Pangda instruksi, kalau emang sikat, tadi sikat, bilang Pangda ya. Monitor. Gunting kalau ada yang mau masuk ke area depan. Aneh udah diketarin kayaknya. Ya makanya dia ngikutin Aneh nih. Kalau yang itu, yang target kita dua itu dari perumahan, dia udah kenalin Aneh. Chevrolet Aneh, Chevrolet kita udah dibaca. Dia makanya di belakang Aneh mulu. Nah yang tadi dua itu mobil hitam mungkin gangguan dia tuh, pengalihan. Itu aja Bang Odon. Monitor Bang Odon, tolong disampaikan ke Pangda. Mohon maaf, itu mobilnya rombongannya Bang Eko, tolnya kurang memadai gitu. Bang Odon, tolong dikondisiin Bang Odon, ya. Di rumah sakit Bayangkara di Keramat Jati. Kenapa saya masih berada di sini? Karena tadi di awal informasi dari perwira Polri mengatakan kami kalau ingin bertemu dengan jenazah tidak boleh masuk ke dalam, cukup menunggu di depan rumah makan Muslimina. Jadi ambulans sudah masuk, kita tetap menunggu di posisi ini. Ternyata jenazah tidak dibawa melewati posisi yang kami disuruh menunggu, tapi melewati posisi yang berbeda. Ini memang sesuatu keganjilan juga. Pertama, sangat sulit untuk bisa mengetahui situasi jenazah. Yang kedua, kita disuruh menunggu di tempat yang disiapkan untuk dikibuli. Sebenarnya secara hukum pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan apapun kecuali yang diberikan oleh hukum. Di dalam undang-undang yang mengatur tentang tugas kepolisian nomor 2 tahun 2002 bahwa tugas polisi adalah untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dengan cara melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat. Apa yang terjadi terhadap keenam mujahid ini itu sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diberikan hukum untuk dikerjakan oleh aparat kepolisian. Karena itu kami ingin mengatakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap 6 orang mujahid ini jelas-jelas melanggar hukum, abuse of power, dan ketika itu mengakibatkan melayangnya nyawa rakyat Indonesia yang harusnya mereka lindungi, ini berarti sudah terjadi pelanggaran berat, extra judicial killing, dan ini melanggar hak asasi manusia. Karena itu kita ingin pemerintah untuk mendorong terbentuknya tim independen pencari fakta, dan selain itu karena ini sudah melakukan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, maka kita sangat menginginkan Komnas HAM untuk turun menuntaskan persoalan-persoalan apa sebenarnya yang terjadi terhadap keenam mujahid ini. Karena menurut keterangan keluarga yang barusan kita konfirmasi, mereka tidak pernah diberitahu kalau anaknya sudah menjadi korban. Artinya mereka tahu itu setelah ada pengumuman dari
pihak kepolisian yang menurut saya sebagai anggota Komisi 3 selalu saja itu pernyataan sepihak yang tidak didahului dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung statement yang mereka lakukan. Saya ingin mengatakan ini statement ujuk-ujuk, ya, ujuk-ujuk. Seakan-akan ingin mengklarifikasi apa yang terjadi, tapi semakin dia sampaikan, semakin terbuka. Sebenarnya apa yang terjadi itu di luar yang seharusnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Keluarga semua sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal, tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah, ya kawan, yang keempat yang saya sampaikan di sini, dengan takdir Allah, laulahum, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid, ya kawan. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga, tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Maka itu saya sampaikan sekali lagi, 6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa, mereka laskar yang setia. Bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar dan viral di mana-mana, ya kawan, bagaimana mereka tertawa, saudara, senang begitu melihat saya dengan keluarga semua sudah terbebas dari penjara. Begitu mereka melihat saya dengan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari penjara, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai, mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah sebut, kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti, kami tidak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran Islam. Tidak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi, ya kawan. Tapi subhanallah, tatkala dari pagi Sabtu siang kami kerahkan laskar-laskar Kerawang dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit wilayah Kerawang, masuk ke setiap kantor polisi, saudara, di Kerawang, menyapu bersih itu jalan tol, saudara. Setiap rest area didatangi semua dalam rangka untuk mencari para syuhada ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai, saudara. Allah buka mulut mereka. Allah buka mulut mereka, saudara. Tak bisa mereka sembunyikan, saudara. Allah Maha Kuat, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Allah buka siang itu. Kapolda Metro Jaya mengakui, ya kawan, kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit, saudara, yang kami semula juga mereka bajingan penjahat, saudara, yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyelidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengaku, ya kawan. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu, ya kawan. Subhanallah, pertolongan Allah hanya hitungan jam, saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal logikanya kalau mereka menutup seumur hidup pun kami tidak bakal tahu, ya kawan. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Teman-teman Polri, teman-teman TNI, tolong Anda renungkan, ya, baju seragam Anda yang gagah itu, tank yang Anda naiki, panser yang Anda bawa kemana-mana, pesawat terbang, helikopter, kemudian juga peluru, bedil, pistol dan lain-lain, itu semua datang dari rakyat, dari rakyatmu, ya.
mereka membayar pajak, mereka menyelenggarakan segala macam kehidupan yang telah mereka lakukan di Indonesia ini, dan mereka itu bisa membiayai TNI, Polri, dan birokrasi dan lain sebagainya. Jadi saya menangis dalam hati, bagaimana mungkin ada 6 nyawa jam 12:30 malam, ya, laskar yang sesungguhnya ya katanya ada celurit, katanya ada senjata api, wallahu alam, ya. Kemudian sekarang ini telah terjadi nyawa lenyap gitu. Saudara, ini pertanda bahwa memang rezim ini sudah sangat zalim. Jadi masih ada waktu, ya, untuk bertobat. Jadi kalau soal berani mati, saya yakin umat Islam itu banyak sekali yang cita-cita tertingginya itu adalah mati, ya. Al-mautu asma amaniyina, ya. Al-mautu fi sabilillah asma amaniyina, ya. Jadi mati di jalan Allah menuju kebenaran, ya, itu setinggi-tinggi cita-cita kami. Itu kata banyak orang Islam, banyak orang beriman. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi, cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa, hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.